Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rifki Jurantoro dengan NIM 2022 10371 Di sini saya akan menjelaskan dari laporan proyek dari tugas mata kuliah pemodelan dan simulasi data. Di sini proyek saya itu adalah user segmentation. Di sini langsung aja ke pendahuluannya. Di sini di pendahuluan kita itu diberitahu untuk apa sih yang kita lakukan pada laporan ini. Di sini kita akan melakukan analisis RPM, yaitu resensi, frekuensi, dan monitoring. Ini adalah teknik segmentasi pelanggan yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan tiga faktor kunci, yaitu resensi, kapan terakhir pelanggan melakukan transaksi, lalu frekuensi, seberapa sering pelanggan melakukan transaksi, lalu monetary, seberapa banyak uang yang dibelanjakan pelanggan. Jadi, dari data transaksi yang diberikan, kami melakukan analisis RTM untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berbeda dan memberikan rekomendasi strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen. Lalu, di sini adalah persiapan datanya. Di sini datasetnya. Datasetnya di sini terdiri dari 461.774 data dan ada 7 kolom. Dan di antara periodenya itu di antara 4 Januari 2010 hingga 23 Desember 2010. Jadi hitungannya kurang lebih 1 tahun. Lalu di variabel datanya ini terdiri dari order ID, produk ID code, produk name, quantity, order date, price, dan customer ID. Lalu di sini masuk ke pembersihan datanya. Jadi ada beberapa langkah pembersihan data yang dilakukan. Yang pertama itu menghapus baris dengan customer ID kosong, lalu menghapus baris dengan produk name kosong, lalu mengkonversi produk name ke lowercase, lalu menghapus produk test, lalu menentukan status order, cancel atau delivered, lalu mengubah quantity negatif menjadi positif, terus menghapus baris dengan price negatif, lalu menghitung amount quantity kali price, lalu standarisasi produk name, yang terakhir menghapus outliner menggunakan score. Lalu data yang dihasilkan pembersihan ini hasil dari data pembersihannya. Lalu di sini kita melakukan analisis RFM. Yang di sini kita melakukan segmentasi pelanggan. Jadi berdasarkan kombinasi skor RFM, pelanggan dikelompokkan itu jadi 11 segmen. Yang pertama itu adalah segmen champion, yaitu pelanggan yang baru saja berbelanja, yang memiliki resensi tinggi dan sering berbelanja, yaitu yang memiliki frekuensi tinggi. Yang kedua ada loyal customers, itu pelanggan yang relatif baru berbelanja dan sangat sering berbelanja. Yang ketiga itu ada potensial loyalis, itu pelanggan yang baru saja berbelanja dengan frekuensi sedang. Lalu can lose them, itu pelanggan dengan frekuensi yang sangat tinggi meskipun sudah lama tidak berbelanja. Lalu need attention, itu pelanggan dengan resensi dan frekuensi sedang. Lalu new customers, pelanggan baru dengan frekuensi rendah. Lalu ada promising, itu pelanggan yang baru berbelanja dengan frekuensi rendah. Lalu ada at risk, pelanggan yang sudah lama tidak berbelanja tetapi dulu sering berbelanja. Lalu about to sleep, itu pelanggan yang sudah memulai jarang berbelanja. Lalu ada hibernating, pelanggan yang sudah lama tidak belanja dan jarang berbelanja. Lalu yang terakhir ada algorithm, itu tidak termasuk kriteria di atas. Lalu hasil dari segmentasinya bisa dilihat dari sini. Dari hasil segmentasi pelanggan tersebut, jadi bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi analisis RFM ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan 40% termasuk dalam kategori yang membutuhkan analisis khusus at risk, about sleep, dan hibernation. Kalau dilihat dari sini, at risk, about sleep, sama hibernation itu membutuhkan penilaian khusus karena sebagian besar itu dia itu termasuk dengan nilai yang tertinggi. Sementara yang pelanggan nilai tertinggi kayak Champion, Loyal Customer, dan Candlestem itu menyumbang sekitar 20% dari total pelanggan, tetapi memberikan kontribusi nilai yang signifikan. Jadi di sini itu pelanggannya itu yang paling banyak itu antara range, at risk, about sleep, sama hibernation. Jadi di sini dari analisa RFM-nya itu
rekomendasi fokus utamanya itu yang pertama itu fokus pada retensi pelanggan bernilai tertinggi. Lalu yang kedua, mengembangkan strategi untuk mengkonversi potensial loyalis menjadi loyal customer. Lalu menjalankan kampanye win back untuk pelanggan at risk dan can lose them. Lalu mengoptimalkan onboarding untuk new customers and promising. Dengan implementasi strategi yang tepat, bisnis dapat meningkatkan retensi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan customer lifetime value. Lalu di sini ada codingannya dari tugas proyeknya. Sini dari tugas proyek saya mungkin dijelaskan secara garis besarnya aja. Di sini kita nyambungkan dulu ke Google Drive untuk menyambungkan datasetnya, lalu dibuat data frame-nya, data infonya, data discrete-nya. Lalu di sini melakukan cleaning data. Lalu dia didapatkan hasil seperti ini. Lalu dari data cleaning di atas dibuatkan data cleaning punya untuk melihat hasil dari data clean-nya. Lalu di sini kita membuat segmentation RFM-nya. Di sini seperti yang dijelaskan di laporannya. Di sini sudah disegmentasi. Lalu setelah itu membuat kolom total hari terakhir order. Ini untuk melihat total hari terakhir ordernya. Dapatkan hasil berikut. Untuk lihat describe-nya seperti ini. Lalu di sini kita membuat binding dari jumlah hari sejak order terakhir yang terdiri dari 5 bins dengan batas-batasnya merupakan min 420, P40, P60, P80, dan max. Dan memberi label 1 sampai 5 dari bin tertinggi ke terendah sebagai skor esensi. Lalu setelah itu didapatkan hasil seperti ini. Lalu di sini untuk dilihat infonya, lalu setelah itu buat binding dari total transaksi order yang terdiri dari 5 bins dengan batas-batasnya merupakan min 420, 4, P20, P40, P60, P80, dan max. Dan beri label 1 sampai 5 dari bin terendah ke tertinggi. Lalu didapatkan hasil seperti ini. Karena nilai min dan persentil 25 sama dengan 1, maka itu diganti dengan 0. Lalu di sini kita buat binding lagi dari total nilai order value yang terdiri dari 5 bins seperti yang sebelumnya. Lalu diberi label 1 sampai 5 dari bin terendah ke nilai tertinggi sebagai skor monetary. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu di sini kita membuat kolom segmen berdasarkan kolom resesi dan frekuensinya. Lalu di terakhir itu kita membuat RFM segmentation dengan pivot table-nya. Lalu diberikan hasil seperti ini. Dengan champion sekian, meannya sekian, mediannya sekian. Jadi didapatkan hasil seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.